Halo guys, selamat datang di channel aku. Kenalin, nama aku Riris. Aku adalah mahasiswa tingkat akhir di Sekolah Vokasi IPB dan sekarang aku lagi magang di Tangerang. Aku asli Bandung, jadi aku kuliah ke Bogor dan juga dapat magang di Tangerang. Dan di sini aku mau kasih kalian tips cara mengatur keuangan yang ngebuat aku survive dari ketakutan akhir bulan. Karena jujur waktu awal-awal aku ngekos itu ada banyak banget culture shock, salah satunya masalah finansial. Dan ini aku praktekin setelah aku pernah terjerumus kepada keborosan dan lain-lain. Dan aku harap buat kalian yang mau ngekos atau kalian yang mungkin masih sekolah dan kalian udah punya keinginan untuk ngatur keuangan, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke, ikutin terus videonya ya. Oke, pertama-tama cerita sedikit. Jadi waktu awal aku ngekos itu, aku belum bisa manage uang aku dengan baik. Jadi aku itu waktu itu dikasih uang cash sama orang tua aku. Dan aku merasa aku kayak Jadi aku itu asal check out, aku ingat banget barangnya aku check out waktu itu body lotion tanpa aku memikirkan apakah aku benar-benar membutuhkan itu gitu, karena sebenarnya aku masih punya body lotion. jadi waktu itu aku karena aku punya uang aja aku check out lagi gitu. Dan hal itu berdampak banget sama hidup aku waktu itu, karena sebelum akhir bulan itu uang aku udah sangat menipis. Jadi di tengah-tengah itu tuh uang aku udah menipis dan aku baru sadar bahwa wah, besok aku makan apa nih gitu. Nah, di situ aku baru sadar kayak aku nggak bisa kayak gini terus. Nah, sampai akhirnya aku cari-carilah video-video di YouTube dan baca-baca juga di Google gimana sih cara ngatur keuangan gitu. Dan aku menemukan rumus ini yang mungkin juga kalian udah nggak asing, yaitu rumus 50, 30, dan 20. Yaitu 50 untuk kebutuhan esensial, 30 itu untuk kebutuhan non-esensial, dan 20 itu untuk ditabung gitu, untuk saving money. Nah, setelah bulan pertama aku nggak manage uang aku, dan aku merasakan dampak yang sangat buruk untuk kehidupan aku gitu ya, karena aku nggak tahu uang aku larinya kemana aja. Akhirnya aku terapin rumus ini dan ini sangat-sangat mengubah hidup aku. Jadi aku udah nggak takut lagi yang namanya akhir bulan, karena aku ngerasa aku udah tahu uang aku mau lari kemana. Kalau sebelumnya aku nggak tahu uang aku lari kemana, itu nggak bisa aku tebak, nggak bisa aku track gitu. Kalau sekarang sebelum aku masuk ke awal bulan itu sebelumnya udah aku plan dulu gitu. Dan ini aku mau kasih tau ke kalian gimana cara aku ngeplan selama berarti kurang lebih 3 tahun. Dan jadi aku punya bukunya gitu loh, sebentar. Nah, ini bukunya aku tulis kayak di buku tulis biasa ya, My Corner. Ini udah rusak ya, saking seringnya aku pakai depannya tulisan planner dan journaling. Ini nggak penting sih, kita langsung aja ke intinya. Jadi yang aku ingat banget nih buku nih, Money Planner. Ini bener-bener aku tulisin. Aku tuh pakai manual ya waktu itu, karena aku ngerasa kayak aku suka aja nulisnya bener-bener pakai tangan gitu ya, bisa track gitu. Dan aku tuh sampai aku setiap aku jajan atau aku belanja, struknya itu masih ada. Nih, struknya itu aku taruh di bulan itu. Jadi setiap lembar itu rencana per bulan gitu. Dan kalau aku ke ATM juga, kalau ada struknya itu aku tulis. Jadi berapa aku ambil di ATM juga aku tulis gitu. Ini sangat-sangat mengubah hidup aku dan aku bakal ajarin ke kalian, aku kasih tahu ke kalian, kita sharing gimana cara aku manage pengeluaran aku. Nah, yang pertama biasanya aku tulis dulu nih rencana keuangan aku itu berlaku dari tanggal berapa sampai berapa, jadi jelas untuk periodenya. Terus aku juga tulisin jumlah pemasukannya. Di sini sebagai contoh, aku masukin 2.500.000 ya. Nah, baru deh mulai dibagi. Yang pertama ini ada pembagian untuk kebutuhan esensial, yang biasanya itu persenannya itu 50%. Tapi ini bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan di sini aku membaginya itu sebesar 60%. Jadi 60% dari 2.500.000 itu adalah 1.500.000. Nah, selanjutnya di bawahnya aku rinci mana-mana aja sih kebutuhan aku yang masuk ke kategori ini. Biasanya ada beberapa yang udah fix, memang dia termasuk fixed cost. Yang pertama itu dia sewa kos. Ini tuh sebesar 537.500. Terus selanjutnya itu ada uang makan sebanyak 850.000. Lalu selanjutnya ini ada bensin
sebanyak 80.000 dan selanjutnya aku jumlahin semuanya. Totalnya itu ada 1.460.500 dan sisanya itu 32.500. Nah, selanjutnya ada kebutuhan non esensial yang aku atur sebanyak 20%. Kebutuhan non esensial ini biasanya aku isi sama kebutuhan-kebutuhan skincare aku. Kenapa aku masukin? Karena kadang itu ada yang aku beli di bulan ini, ada yang enggak. Jadi dia itu enggak fix seperti yang aku tuangkan rinciannya di kebutuhan tetap. Nah, ini jumlahnya itu 110.000 dan aku masih punya sisa untuk yang kebutuhan non esensial itu sebanyak 390.000. Selanjutnya adalah pembagian yang terakhir untuk ditabung sebanyak 20%. Jadi jangan lupa untuk selalu sisihkan uang untuk ditabung ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini gambaran catatan keuangan aku setiap bulannya. Nah, jadi kayak gitu cara aku ngatur keuangan aku. Sebenarnya persenannya itu bisa kalian adjust juga tergantung kebutuhan kalian. Dan aku harap video ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa ngebantu kalian manage uang kalian dengan lebih baik. Sampai segitu aja video untuk kali ini. Buat kalian yang kepo dan pengen tahu tips-tips anak kos lainnya, kalian bisa terus ikutin video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!